Iya, kita lanjutkan perbincangan. Iya. Masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio JAK TV. Ya, kita kembali ke Pak Zulfikri dulu ya Pak ya. Kita tahu bahwa proyek-proyek setelah kita ngomong teknologi macam-macam, kita coba melihat kan APBN kita terbatas. Benar gitu Pak kira-kira Pak ya. Proyeknya banyak, mungkin APBN yang tersedia tidak mencukupi. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah sendiri Pak, mungkin khususnya di perhubungan lah gitu ya. Kira-kira strategi atau apa namanya, mungkin nggak tahu, mungkin metode atau apa sehingga proyek yang banyak ini bisa terselesaikan secara baik. Nah, kira-kira kalau dari Bapak atau dari pemerintah bagaimana Pak ininya, strateginya Pak? Ya, memang kita sadari bahwa keterbatasan anggaran pemerintah APBN tentunya. Betul. Dalam strategi kita sebenarnya kita memang sudah selalu mengajak partisipasi swasta atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Namun memang kita sadari bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang demikian besar, investasi yang sangat besar gitu loh. Artinya peran penggunaan anggaran dari pemerintah juga tetap diperlukan gitu loh. Nah, memang dari awal, apalagi khusus untuk di perkereta-apian, dalam rencana kita men-setting bahwa 70% itu dari swasta, bahkan 70%. 70%. Namun ya sampai sekarang ini belum bisa kita Kira-kira realisasinya seberapa sih Pak? ini jauh sekali dari Masih harapan jauh tadi. dari Di rencana kita seperti itu, sehingga akhirnya kita coba tetap mengajak swasta di mana mereka bisa berperan. Di perkereta-apian bisa saja untuk operasi dan maintenance-nya bisa mereka gitu. Infrastruktur mungkin kita. Namun sudah banyak nih Pak Dandun, kita siapkan juga beberapa yang sudah di ini ya. sebagai contoh ini kereta api bandara. Kemarin itu salah satu investasinya dari PT Kereta Api. LRT Jabodebek yang kita tengah sekarang juga untuk di Jakarta juga ini. Itu diinvestasi dari PT Kereta Api juga. Nah, mungkin ini Pak tadi Pak Bambang ini yang swasta ini Pak disinggung oleh Pak Zul. Nah, kira-kira terkait pembiayaan. Ya, satu pembiayaan, kemudian juga tadi kompetensi udah kita jawab, SDM udah kita diskusikan. Nah, ini masalah pembiayaan yang diharapkan juga dari swasta gitu ya. Karena kalau pemerintah sendiri sebenarnya apa? Pemerintah sekarang kan sudah ada beberapa skema pembiayaan yang bisa melibatkan swasta. Ya. Seperti Pak Zul kan sudah mengeluarkan konsep KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu bagus sekali memang. Tapi memang kan itu ada dua hal yang berbeda. Ada juga yang menggunakan SIM solicited dan unsolicited gitu loh. Nah, dalam perjalanan ini memang kan swasta selalu menimbang-nimbang yang mana yang paling aman dan kerjasamanya itu berapa lama. Nah, seperti yang kita ketahui di sektor transportasi itu kan payback periodnya agak lama gitu ya. Beda sekali dengan tol yang jadi kendalanya lebih ke payback periodnya yang terlalu panjang. Bisnis lah di swasta. Kalau makanya lebih banyak kemudian lahirlah konsep-konsep lebih banyak ke solicited dengan menggunakan sistem AP misalnya kan gitu. Nah, kalau solicited itu kan memang direncanakan oleh pemerintah, dihitung oleh pemerintah, kemudian ditawarkan ke swasta. Tapi kalau unsolicited itu kan memang swasta yang masuk, membawa ide, merencanakan dan menawarkan kerjasama dengan pemerintah. Saya kira itu skema sudah baik, tinggal dicarikan yang mana yang paling harmonis untuk masuk. Gitu. Nah, Pak Roto ini BUMN saya pikir berperan sentral juga ini. Saya nggak tahu kalau dari record yang ada gitu ya untuk perkereta-apian mungkin beda dengan tol gitu Pak ya, yang mungkin menghitung kelayakan finansialnya lebih mudah. Nah, kalau dari BUMN sendiri Pak, selama ini saya pikir udah banyak terlibat. Tapi apakah sudah memadai atau belum sebenarnya skema-skema yang ditawarkan oleh pemerintah keterlibatan BUMN di proyek-proyek infrastruktur kita? Ya, kalau BUMN yang sudah maksimal saya pikir kereta api ya, kereta api Indonesia. Itu kan BUMN juga. Jadi kalau BUMN lainnya rasanya masih belum ya. Masih belum ya. Betul gitu ya. Mungkin dengan adanya ke depan ya, mungkin ada LRT dan sebagainya bisa berkembang lebih baik lagi mudah-mudahan. Artinya di sektor kereta api ini bisa menjadi percontohan untuk yang lainnya juga. Betul, memang ini tantangan ya Pak Zul ya sebenarnya. Kalau sektor-sektor lain mungkin lebih mudah ini. Kereta api karena menyangkut orang banyak, kemudian biasanya kan kita mengenal ada kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, mungkin kelayakan yang lain. Nah, kereta api kalau menurut Pak Zul kira-kira lebih layak di finansial atau di
ekonominya atau mungkin sosial politik mungkin kadang-kadang. Memang kalau secara ekonomi memang tadi saya sampaikan bahwa kereta api itu yang paling efisien untuk melakukan pergerakan sebagai urat nadi dari perekonomian. Nah, kita sekarang sedang milah-milah nih, Mas Andun, di mana sih yang bisa masuk swasta masuk di dalam segmen itu? Karena kan ada pembangunan infrastruktur, pengoperasian infrastruktur dan pemeliharaannya, atau angkutan daripada sarananya sendiri, gitu. Itu yang mau memang kita sudah pilih-pilih di mana bisa masuknya. Kalau secara keseluruhan mungkin agak berat tadi sebagai Pak Hasan sampaikan, ini agak lama karena durasi yang demikian lamanya untuk kembali dari investasinya. Tantangannya masih. Tapi kemanfaatannya tetap ditunggu ini, Pak. Betul, dan menjadi primadona ya. Harus kreatif gitu ya, dari regulator, kemudian dari BUMN juga harus cukup tough gitu ya. BUMN yang swasta juga perlu kreatif, Pak Bangga, untuk mencari celah-celah sehingga dari sisi ekonomi dapat yang disampaikan Pak Zul, tapi secara finansial juga seharusnya bisa dikotak-atik sehingga juga bisa mendapatkan kemanfaatan. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan menggunakan sistem PSN ya, PSN dan di penugasan langsung kepada BUMN, saya kira itu juga satu jalan keluar yang baik, karena memang untuk transportasi itu kan periodnya terlalu lama, sehingga memang harus hadir pemerintah di situ. Memang ada yang pemerintah harus hadir, Pak, tapi ada juga sebenarnya banyak proyek yang bernilai ekonomis yang bisa ditawarkan ke swasta. Nah, kira-kira memang skema yang macam-macam sedang digali oleh pemerintah supaya infrastruktur kita segera terwujud gitu. Tepat sekali, sayangnya kita harus rehat sejenak. Mirsa, nanti usai jeda Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Nanti sabar dulu, nomornya ada di layar kaca. Usai jeda berikut ini kami akan kembali saat lagi. Acara ini didukung oleh